Wah, Kakang Semar, situasi dunia ini semakin hari semakin runyam. Situasi hidup semakin sulit. Wah, banyak orang kelaparan. Banyak orang kehilangan mata pencaharian. Anak-anak putus sekolah. Dan banyak anak muda yang terpaksa menjual diri untuk sekadar makan dan menghidupi keluarganya. Wah, banyak anak kecil yang terpaksa menjadi badut jalanan karena orang tuanya tidak mampu menyekolahkan. Kakang Semar, ada apa dengan dunia ini? Apakah dunia ini begitu keji hingga membiarkan mereka hidup seperti itu? Wah, lo dulu kedet. Situasi hidup sekarang ini memang semakin tidak jelas dan rumit. Mengapa? Karena setiap orang hanya mementingkan dirinya sendiri. Tidak peduli dan acuh tak acuh dengan kehidupan orang lain. Tidak sedikit orang yang menganggap saudaranya sendiri sebagai saingan atau bahkan musuh yang harus dikalahkan. Persaingan yang demikian ini seringkali membuat orang melakukan berbagai macam cara untuk membungkam mulut orang agar dia tidak bisa makan. Wah, lalu bagaimana Kakang Semar? Apakah Tuhan diam dan tidak berbuat apa-apa? Gusti itu moho welas dan asih di mana saja. Di zaman pagebluk ini, semua orang dipaksa untuk menjalankan segala rutinitas dan pekerjaan yang serba terbatas. Sebenarnya, kita masing-masing diajak untuk mawas diri atau berefleksi tentang spiritualitas. Dari situasi yang demikian ini, kita bisa belajar Tuhan itu bisa kita temukan dalam situasi dan keadaan apapun juga. Wah, lalu apa yang harus aku perbuat, Kakang Semar? Sederhana, Gus. Setiap dari kita diundang untuk mengasah, mengasih, dan mengasuh. Mengasah ketajaman hati nurani, mengasih sesama dan saudara kita dengan tulus, dan mengasuh diri sendiri secara terus-menerus. Lalu, kalau diri kita sudah terasuh dengan baik, maka kita dipanggil untuk mengasuh juga orang lain agar memiliki ketajaman budi, hati, dan kehendak bagi dunia. Dan setidaknya itulah pesan Yesus yang kita dengarkan hari ini. Gusti Yesus mengingatkan kita supaya tidak hanya mengasihi orang-orang yang menguntungkan kita sendiri, tetapi kepada mereka yang merugikan kita juga harus diberikan kasih dan pengampunan yang sama. Tuhan itu begitu dekat ketika hati, budi, dan kehendak kita terarah kepadanya. Sebaliknya, ketika kita mudah murka, mudah marah,
cenderung mengikuti ego kita sendiri, hati dipenuhi dengan amarah, menganggap orang lain atau bahkan saudara sendiri sebagai musuh yang harus ditaklukkan, enggan serawung dan terlibat dalam masyarakat, Tuhan itu lalu menjadi jauh. Dan tepat disitulah kesepian manusia yang terdalam, yaitu jauh dari Tuhannya. Ngaten nggih, Ger. Wah, yo Kakang Semar,